Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasib Aziza. Saya calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Instansi saya mengajar di SD Negeri 3 Gemaharjo. Pendidikan merupakan hal yang paling utama dalam membangun bangsa dan negara. Bila kita berbicara tentang pendidikan, maka sosok Ki Hajar Dewantara serta filosofinya mengenai pendidikan akan terus menjadi perbincangan dan bahan perenungan untuk kemajuan pendidikan di masa depan. Sebagai bapak pendidikan, Ki Hajar Dewantara terkenal dengan semboyannya, yakni ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani, yang artinya di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kita sebagai guru mempunyai suatu kewajiban, yaitu mempersiapkan siswa untuk bisa menjalani kehidupannya selepas dunia sekolah. Kemampuan yang harus siswa miliki adalah kemampuan yang bisa membuatnya bisa bertahan hidup di masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan yang seharusnya ditingkatkan bukanlah berpusat pada guru saja, tetapi juga siswa. Maka memang seharusnya siswalah yang menjadi pusat utama dalam belajar, dan guru mempunyai peranan sebagai inspirator, motivator, dan penuntun. Ing ngarsa sung tulodo, kalimat tersebut memiliki makna bahwa guru mempunyai kewajiban untuk memberikan teladan. Teladan di sini lebih menjadi suatu sosok yang memberikan contoh yang baik dalam berkata dan berperilaku. Oleh karena itu, sebagai seorang guru yang akan menjadi contoh, sebaiknya harus mampu menahan egonya. Kemudian trilogi yang kedua, ing madya mangun karso. Kalimat ini memiliki makna bahwa sebagai seorang guru, kita harus bisa menuntun dan menyemangati siswa untuk terus berprestasi. Prestasi itu tidak hanya berupa piala yang diperoleh dengan mengikuti suatu perlombaan. Prestasi juga bisa diperoleh dengan menghasilkan suatu karya yang bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian trilogi terakhir yaitu Tut Wuri Handayani. Di sini guru memiliki makna bahwa guru sebaiknya memberikan dorongan yang nantinya bisa menciptakan motivasi siswa, menuntun mereka dalam membuat keputusan dan menguatkannya. Guru selalu berupaya untuk memberikan nasihat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga siswa terbuka wawasan dan pemikirannya. Untuk mendukung hal tersebut, guru harus terus meningkatkan kemampuan komunikasinya. Maka tidak heran bahwa untuk menjadi seorang guru itu berarti kita akan belajar sepanjang hayat. Dalam menyikapi filosofi pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara, di sekolah kami di SD Negeri 3 Gemaharjo mempunyai produk Sari Ketan. Sari Ketan merupakan singkatan dari Sabtu Karya Beri Keterampilan Anak. Adalah salah satu unggulan SD Negeri 3 Gemaharjo dalam upaya mengantisipasi lost learning peserta didik di saat pandemi COVID-19. Kegiatan ini adalah bahwa setiap Sabtu anak-anak diberi materi sebagai macam keterampilan atau soft skill yang bahan bakunya berbasis potensi lokal. Kegiatan Sari Ketan ini mempunyai tujuan memberikan bekal soft skill ataupun keterampilan kepada anak-anak di bidang kinestetik supaya nantinya tetap bisa eksis dan mampu berkompetitif manakala kembali ke keluarga ataupun masyarakat. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak supaya mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun masyarakat.
Dalam proses menuntun, pendidik sebagai pamong supaya anak tidak kehilangan arah. Seorang pamong memberikan tuntunan supaya anak menemukan kemerdekaan dalam belajar. Menyikapi hal tersebut, SD Negeri 3 Kemaharejo dalam upaya meningkatkan dan menanamkan keimanan dan ketakwaan anak-anak mempunyai kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumat dimulai pukul 6.30 sampai dengan pukul 07.30 waktu Indonesia Barat, yaitu Julihana, Jumat Religius Tumbuhkan Iman Anak. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya supaya tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman beda pula perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan ataupun metode belajar siswa yang berbeda-beda, tetap berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat ataupun minat siswa, tetap dalam merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya mereka tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Dalam pembelajaran di kelas, hendaknya kita juga harus mampu memperhatikan kodrati anak yang masih suka bermain. Lihatlah mereka, ketika anak-anak sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan. Dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Hendaknya seorang guru juga memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran supaya siswa senang dan tidak mudah bosan. Apalagi menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaannya. Mengadakan kegiatan ekstrakurikuler karawitan adalah salah satu bentuk usaha kami dalam melestarikan kebudayaan. Dalam mengaplikasikan konsep merdeka belajar kepada siswa, setiap guru pasti menemui tantangan dan kesulitan, antara lain kurangnya motivasi baik dari diri sendiri, lingkungan maupun dari peserta didik kita sendiri. Selain itu, kebatasan kemampuan guru dan ketersediaan fasilitas juga menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi. Namun, kita sebagai guru haruslah memiliki pemikiran yang terbuka dan kreatif dalam memecahkan masalah yang akan kita hadapi. Dengan menjalin komunikasi yang baik dengan atasan, teman sejawat maupun peserta didik, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pendekatan diri pada Tuhan Yang Maha Esa supaya komitmen dan semangat kita tetap terjaga. Demikian demonstrasi konseptual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.